warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, kita dari Universitas Pasundan ingin mewawancara atas perintah Bapak Ridwan dari mata kuliah PAI. Perkenalkan, nama saya Kevin Kenjiro Januario dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bandar. Dan Perkenalkan, nama saya Rita Fitria. perkenalkan Bapak, saya Adam Hidayat. Nama saya Rin Gunawan. Saya Aspiali Nadia. Saya Isti Putri. Saya Akmal. Baik, bisa dilanjut di pertanyaan pertama. Langsung saja ke pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Menurut Bapak, apa sih tantangan umat Islam dalam mempertahankan nilai-nilai agama di era globalisasi ini Pak? Baik, sebelum saya masuk ke materinya, izin memperkenalkan diri juga. Nama lengkap saya Muhammad Iqbal, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri 1 Kota Bandung. Nah, ya alhamdulillah juga terima kasih atas kepercayaannya dari mahasiswa Universitas Pasundan berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang akan diajukan. Insyaallah mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi dan pencerahan bukan hanya bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi teman-teman juga semua. Nah, berkaitan dengan tantangan di era globalisasi ini, kita dihadapkan dengan zaman di mana zaman tersebut bisa merusak hal yang sebetulnya sudah jadi dasar kita. Yang pertama, kenapa saya katakan sebagai merusak? Karena akhlak pada zaman sekarang ataupun karakter daripada umat Islam itu sendiri sedikit dan perlahan terkikis. Pengaruhnya dari apa saja? Salah satunya adalah masuknya budaya asing. Kemudian yang halal dianggap haram dan yang haram dibiasakan. Kemudian banyak juga umat Islam yang hanya mengedepankan egonya saja, dalam artian ya berpikiran tentang memisahkan diri dari nilai-nilai Islam dengan kehidupan, ataupun memisahkan nilai-nilai Islam daripada nilai-nilai kehidupannya sendiri. Salah satunya apa? Ya, salah satu bentuknya adalah memisahkan urusan dunia dengan urusan akhirat. Padahal Islam mengajarkan tentang keseimbangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diutus ke muka bumi ini adalah salah satunya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari situlah tantangannya adalah bagaimana pembentukan karakter pada zaman sekarang itu sedikit perlahan terkikis, dan pembentukan karakter di zaman sekarang juga agak sedikit sulit ya, karena itu tadi banyak sekali pengaruh-pengaruh daripada budaya asing, perkembangan zaman dan teknologi ya, kemudian tidak bijaknya dalam menggunakan akses teknologi dan media sosial, sehingga terjadilah ibaratnya kekurangan moral dalam kehidupan zaman sekarang. Nah, salah satu bentuk itu kan alasan dan sebab. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi umat ataupun mempertahankan nilai-nilai Islam itu? Salah satunya adalah senantiasa memperkuat nilai-nilai agama dengan memperkuat iman dan takwa, kemudian membiasakan diri melakukan hal kecil sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian salah satunya ya wawancara seperti ini adalah bentuk bagaimana kita juga mempertahankan nilai-nilai Islam. Kenapa saya katakan demikian? Karena ini adalah bentuk pendidikan agama Islam, bukan hanya dari tingkatan PAUD sampai tingkatan SMA saja, ternyata di kuliah pun demikian sama. Nah, seberapa pentingkah nilai agama ataupun pendidikan agama di dalam kehidupan itu adalah
mengedepankan tentang bagaimana kita dituntut untuk menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi tidak ada batasan seorang itu menuntut ilmu. Nah, jangan pula semangat kita menuntut ilmu itu ya keluar daripada jalur dan nilai-nilai Islam. Karena tidak sedikit orang yang berilmu tapi tidak berakhlak. Tapi ingatlah bahwasanya orang yang berakhlak insya Allah akan berilmu. Nah, kemudian salah satunya bagaimana kita juga mempertahankan nilai-nilai Islam di zaman sekarang adalah memperkuat pendidikan agama di dalam keluarga. Ingat, apalagi ini calon-calon ibu nih, gitu kan, dan calon-calon ayah. Ingat bahwasannya ibu itu adalah madrasatul ula, madrasah yang pertama. Sekolah yang pertama itu adalah ibu kita. Ya, tanpa dorongan dari ibu kita tidak akan mendapatkan dasar bagaimana alif bahasa A B C D gitu kan. Nah, itu adalah tanggung jawab semua berkaitan dengan keluarga khususnya. Jadi tidak sedikit juga tanggung jawab di dalam pendidikan keluarga ini hilang di dalam keluarga. Tidak sedikit juga sekarang usia-usia kuliah, usia-usia anak SMA itu juga masih belum bisa baca tulis Al-Quran. Ternyata ditanya dan diwawancarai, ya, latar belakangnya apa, di dalam keluarganya tidak menumbuhkan atau menciptakan pendidikan keluarga yang baik, ya, sehingga abai terhadap pendidikan keluarga dan tidak ibaratnya kita tidak bisa menyalahkan keadaan dan kondisi. Karena apa? Karena dari dasarnya itu juga sudah keliru. Nah, kebetulan skripsi saya berkaitan dengan pendidikan agama Islam di dalam keluarga, khususnya mengedepankan tentang bagaimana kita menciptakan atau ingin mengharapkan anak yang soleh dan solehah sesuai dengan tuntunan agama. Ternyata dimulai bukan dari sekolah, tapi dimulai daripada pendidikan di dalam keluarga itu. Nah, itu saja untuk pertanyaan pertama. Terima kasih, Pak. Baik Bapak, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Islam memandang fenomena pergaulan bebas di era modern? Ya, oke, terima kasih. Bagaimana kita memandang ataupun agama kita memandang pergaulan bebas di zaman sekarang, khususnya kita berangkat daripada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la taqrabuz zina innahu fahisyatan. Sadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya pergaulan bebas itu sebetulnya identik dengan perzinahan, betul ya? Gitu kan? Yang kita pahami sampai di sana. Tapi ternyata ya, di lapangan itu pergaulan bebas bukan hanya itu saja. Apa saja yang kita temukan ketika pergaulan bebas kira-kira di luar daripada perzinahan? Ternyata adalah minuman keras, gitu kan? Obat-obatan. Nah, itu termasuk pada pergaulan bebas. Tapi ingat juga bahwasannya hal yang demikian itu diharamkan oleh agama kita. Nah, pengharaman itu sendiri, ya, pengharaman itu sendiri lahir daripada tabiat manusia. Kita berangkat kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah, kenapa Rasulullah SAW diutus ke sana? Yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Zaman jahiliyah kita kenal dengan apa kira-kira? Perzinahan, kemudian apa lagi? Pencurian, pembunuhan yang dianggap hal biasa. Realnya zaman sekarang pun demikian, walaupun masih tertahan. Bayangkan kalau manusia kembali kepada zaman jahiliyah, zaman dulu. Walaupun zaman sekarang pun demikian juga banyak prakteknya. Tadi saya sampaikan, yang halal dianggap haram, yang haram dianggap halal. Salah satunya adalah ini pergaulan bebas. Pergaulan bebas, minuman keras sudah jelas haramnya, perzinahan juga sudah jelas haramnya, tapi dianggap hal yang biasa. Tahu ini. Bagaimana kiat-kiat kita untuk terhindar dari hal yang demikian? Sebetulnya tidak harus kita ucapkan kembali, tidak harus kita jelaskan kembali, karena hati dan nurani kita pun tahu mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Nah, intinya apa?
kita harus bisa menjaga sebagai laki-laki, menjaga harga diri dan martabat, kehormatan, dan demikian juga sebagai perempuan sama harus bisa menjaga diri dan kehormatan. Maka insya Allah akan terhindar daripada perilaku-perilaku yang berkaitan dengan pergaulan bebas itu. Nah itulah kalau versi pendapat saya seperti itu. Ya mudah-mudahan juga bisa lebih diperdalam juga ya oleh teman-teman apa makna daripada pergaulan bebas yang berkaitan dengan bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga pola pikir, menjaga kepribadian dan kehormatan. Ingat bahwasanya Allah juga berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah keluargamu dari siksa api neraka. Kita ini sebagai anak adalah kunci gemboknya ibu bapak kita mau dimasukkan kemana, ibu bapak kita mau masuk mana. Kunci gembok surga ada di kita, kunci gembok neraka juga ada di kita. Nah bagaimana kita menjadi kunci gembok surga untuk orang tua kita? Nah itu jadi bebannya berkaitan dengan pergaulan bebas itu kembali lagi kepada pendidikan keluarga dan kepada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri, kehormatan agama, dan kehormatan keluarga. Terima kasih. Baik Bapak, lanjut ke pertanyaan ketiga. Terkait hukum Islam dan politik kontemporer, bagaimana sih hubungan antara syariat Islam dengan sistem demokrasi modern? Oke. Berkaitan dengan Islam kontemporer dan politik sebetulnya tidak bisa dibedakan, ya, karena Islam sudah memberikan penjelasan, gambaran bagaimana contoh yang utama yaitu Nabi Muhammad SAW politik, jadi tidak bisa dibedakan. Tapi sebetulnya walaupun negara kita memiliki ibaratnya pedoman hukum yang berbeda dengan agama Islam, akan tetapi Islam juga memiliki pandangan tersendiri berkaitan dengan politik, ya. Nah, berpolitik dalam Islam itu bukan untuk menciptakan kerusuhan, bukan untuk menciptakan adu domba, bukan untuk menciptakan suasana yang bisa menimbulkan keputusasaan dan dosa. Tetapi di dalam Islam berpolitik itu untuk menciptakan satu suasana yang berkeadilan, suasana yang mendasari dari ataupun yang berdasar dengan amanah dan kejujuran. Jadi untuk menciptakan keadilan, ketenangan, dan kesejahteraan masyarakat, Islam memberikan arahan dan gambaran untuk senantiasa berpolitik sesuai dengan sifat ataupun karakter Islam itu sendiri. Coba kita lihat, kalau kembali kepada sifat yang wajib dimiliki oleh Rasulullah, ada berapa kira-kira? Yang pertama, siddiq, amanah, patonah, dan tabligh. Jika 4 hal ini dipakai di dalam segala hal, termasuk di dalam politik, insya Allah akan menghasilkan tadi kebijakan yang berkeadilan, amanah, dan kejujuran demi masyarakat ataupun kemaslahatan masyarakat. Siddiq, benar. Jika pemimpin tidak benar ataupun tidak memiliki kejujuran, niscaya dia tidak akan pernah yang disebut dengan amanah, tidak akan sampai kepada patonah, dan tidak akan menyampaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Tabligh itu kan menyampaikan kan, nah, Rasul memiliki sikap siddiq, benar, jujur, sampai dijuluki sebagai al-amin, orang yang terpercaya. Kenapa? Karena dia amanah. Patonah, dia cerdas. Tidak mungkin seorang Rasulullah ataupun seorang Nabi, ya, tidak memiliki kecerdasan. Gak akan sampai Islam kepada kita saat ini. Bagaimana menyampaikan Islam dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ibaratnya bukan tekanan, lebih kepada keyakinan untuk menciptakan keyakinan umat terhadap Rasulullah. Patonah, cerdas. Kecerdasan Rasulullah dalam menyampaikan risalahnya itu sampai kepada kita sampai saat ini dan hingga akhir zaman insyaallah.
Dan yang terakhir tabligh. Jika Rasul tidak amanah, ya, maka tidak akan sampai risalah yang berbentuk Al-Quran itu kepada kita sampai saat ini. Maka tips dari saya secara pribadi bahwasanya dalam berpolitik ataupun ibaratnya berkaitan dengan politik kontemporer dan syariat Islam di dalam berpolitik, ya, harus mengedepankan tadi mana kejujuran dan kemaslahatan supaya tercipta suasana yang berkeadilan yang senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat dan kepentingan bersama. Sekalipun kita berada di negara yang memang memiliki pedoman hukum yang berbeda dengan Islam, tetapi Islam senantiasa menjadi pembanding, ya, untuk menciptakan tadi suasana yang berkeadilan sesuai dengan tujuan daripada berpolitik itu sendiri. Terima kasih Bapak. Ya. Sama. Baik Bapak, mungkin cukup sekiannya pertanyaannya dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Ya, terima kasih atas kepercayaannya dan waktunya. Mohon maaf jika memang dalam proses diskusi ini, ya, juga ada kekurangan. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua.